Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Junita Trisnani, NPM 1801052015. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Uswatun Hasanah MPDI. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku. Karena subscribe itu gratis. Selamat menyaksikan. Faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Kemampuan kognitif anak menunjukkan kemampuan seorang anak untuk berpikir. Menurut Ahmad Susanto dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Anak Usia Dini, mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif, diantaranya yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan, kemudian yang kedua faktor lingkungan, ketiga faktor kematangan, yang keempat faktor pembentukan, kelima faktor minat dan bakat, dan yang terakhir adalah faktor kebebasan. Satu, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat Schopenhauer berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf intelijensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Spuer berpendapat bahwa taraf intelijensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Kemudian, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih yang masih bersih. Belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf intelijensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu faktor kematangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berfungsi erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Lalu, yang keempat yaitu faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang memengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, yaitu di sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja, yaitu pengaruh alam sekitar. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang kelima, yaitu faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan.
sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan memengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu, maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Dan yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif pada anak terdiri dari dua faktor, yaitu faktor yang ada dalam dirinya atau faktor internal, maupun dari luar dirinya atau faktor eksternal. Faktor internal meliputi hereditas atau keturunan, kematangan, minat, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan atau pengalaman, pembentukan, dan kebebasan. Sekian video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.